Halo semuanya, kenalin aku Marsha Aliatri Juleta dari PGSDA dengan NIM 24117444018. Hari ini kita akan membahas kabar mengenai efisiensi anggaran yang berdampak pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk atau RSUDAM di Provinsi Lampung. Seperti yang kita ketahui, Pemprov Lampung telah melakukan efisiensi anggaran pada APBD tahun 2025 senilai 600 miliar. Salah satu dampaknya adalah pengurangan anggaran RSUDAM sebesar 22 miliar dari pagu awal 111 miliar menjadi 89 miliar. Lalu, bagaimana dampaknya bagi layanan kesehatan masyarakat? Nah, menurut Direktur RSUDAM, Bapak Lukman Pura, efisiensi ini berdampak pada pembangunan gedung bedah lantai 4 yang harus ditunda. Padahal, jika pembangunan ini terrealisasi, kapasitas tempat tidur rumah sakit bisa meningkat dari 625 menjadi 700 hingga 800 tempat tidur. Namun, kabar baiknya, beliau memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mempengaruhi layanan medis bagi masyarakat. Efisiensi hanya akan diterapkan pada hal-hal penunjang seperti infrastruktur, kegiatan seremonial, dan kebutuhan operasional yang dianggap tidak terlalu mendesak. Efisiensi anggaran ini bukan hanya terjadi di RSUDAM, tetapi juga menyasar berbagai pos belanja daerah lainnya, seperti pemangkasan belanja alat tulis kantor hingga 90%, belanja makan minum rapat hingga 80%, serta belanja perjalanan dinas yang dikurangi sekitar 60%. Pertanyaannya, apakah kebijakan efisiensi ini tepat? Nah, dari satu sisi, efisiensi anggaran memang diperlukan untuk mengelola keuangan daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran. Terlebih, pemangkasan ini lebih banyak menyasar belanja yang bersifat administratif, bukan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Namun, dari sisi lain, penundaan pengembangan infrastruktur rumah sakit juga bisa berdampak pada kapasitas layanan di masa depan. Jika kapasitas tempat tidur tidak bertambah, rumah sakit bisa kesulitan menampung pasien saat terjadi lonjakan, seperti yang pernah kita alami pada saat pandemi COVID-19. Lalu, apakah kebijakan ini murni dan benar-benar tepat untuk masyarakat? Jika efisiensi dilakukan dengan alasan penghematan anggaran dan untuk kepentingan yang lebih besar, tentu ini merupakan langkah yang baik. Namun, kita juga harus memastikan bahwa efisiensi ini dilakukan secara transparan dan tidak mengorbankan kebutuhan esensial masyarakat, khususnya dalam sektor kesehatan. Pemerintah harus lebih terbuka terkait alasan dan mekanisme efisiensi ini agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Selain itu, perlu ada kajian mendalam agar efisiensi tidak malah menyebabkan masalah baru di kemudian hari seperti kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ini sangat penting. Kemudian, kebijakan efisiensi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa layanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama meskipun ada keterbatasan anggaran. Jika memang ada solusi alternatif seperti mencari sumber pendanaan lain atau skema kerjasama dengan pihak swasta, hal ini juga bisa menjadi opsi untuk mengatasi dampak dari efisiensi tersebut. Sekian pembahasan yang dapat aku sampaikan.